Ayat berikutnya ya, ayat berapa? Orang ini mau maca nomor tentang rati semua. Ayat 47. Gitu. Ya saya tahu kan, nggak tahu ngetes aja jawab orang ada jawab berarti ngantuk. Ini pas bingung kan jawab. Ya cita. Ini maca nomor setengah mati kalau ngantuk setengah mati. Dia. Oke bro, jangan bro. Ayo langsung ya. Gak jadi setan. Wasama abanainaha bi aidin wa inna lamusiun. Wasama dan langit banainaha itu kami bangun dia. Kami bangun langit itu bi aidin dengan kekuasaan kami. Atau bikuatin atau dengan kekuatan wa inna dan sesungguhnya kami Allah maksudnya ya lamu si'una benar-benar meluaskannya. Apa maksudnya? Ai qadiruna yuqalu adar rajulu yaitu qawiya wa ausa ar-rajulu sara za sa'atin wa quwatin. Dulu ya, artinya wa inna la musiun qadiruna Allah itu yang kuasa ya. Allah membentangkan langit dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya ya. Dan Allah meluaskan semua ya. Qadiruna yang kuasa. Yuqalu dikatakan ada rajulu yaitu qawiya wa ausa rajulu soro dasaatin. Lapat ada rajulu ya, itu qawiya artinya kuat ya, kuat. Wa ausa dan lapat ausa rajulu soro dasaatin. Jadi dia itu orang yang mempunyai kekuatan kelapangan. Jadi Allah itu yang membangun dengan langit dengan kekuatan dan kekuasaannya, kuatin. Dan dia juga yang meluaskan langit itu. Luasnya berapa langit sampai sekarang belum ada itu orang pakar yang tahu berapa luasnya. Kalau luasnya bumi masih bisa ya. Kalau luas Pulau Jawa luasnya bisa, tapi luasnya langit itu Pak nggak bisa. Allah yang meluaskan mereka. Enggak tahu ukurannya berapa panjang berapa lebar. Kemudian Allah nyatakan wal ardu farasnaha dan bumi itu kami hamparkan. Langit dibangun dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya dan diluaskan. Sementara bumi farasnaha kami hamparkan. Ai mahadnaha kami yang hamparkannya. Jadi Allah yang menghamparkan bumi. Dewean aja coba Allah gelar bumi dewean nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa pengganggu pegel mana gelar sajadah ini kita biar Allah yang gelar bumi sendirian Allah yang gelar luar biasa balik malam hidul maka sebaik-baik yang menghamparkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik yang menghamparkan sesuatu itu adalah Allah. Dan semuanya rezeki semua dihamparkan. Langit, bumi kan rizqul lakum. Bagi rezeki untuk kalian semua. Semua isinya rezeki buat kita. Dihamparkan di mana-mana. Jadi tinggal kita ngambil aja. Artinya begitu. Sebaik-baik yang menggelar itu adalah Allah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah banyak dijelaskan dari mulai Al-Baqarah itu ya, sudah digelarkan semua. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan wa samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum.
Jadi dibangunnya langit dengan kuat, diluaskannya langit, kemudian dihamparkannya bumi. Ini hakikatnya Allah menghamparkan rezeki buat manusia, bukan buat siapa-siapa. Semua buat manusia. Bukan buat jin, bukan buat malaikat, enggak. Ya bukan buat wedus. Itu buat manusia. Rezekinya wedus kan ada gitu. Apa? Rumput itu buat wedus, sisa-sisa jagung, gamen, terus memang buat wedus, api. Iya, ujung-ujungnya rumput dimakan wedus disembelih, dipangan menu, dijual jadi duitnya untuk manusia. Semua untuk manusia, tidak ada yang kurang hebat gimana Allah itu. Dengan wujud ar-Razzaqnya Allah itu ada di manusia. Rezeki Allah itu ar-Razzaq. Buktinya mana? Ada sampai bisa gini nih. Ini rezeki yang melimpah. Dengan apa? Dibangunkan langit, diluaskan langit, digelarnya bumi ini. Hakikatnya menggelar rezeki buat manusia. Rizqal lakum. Jadi rezeki Allah itu luas rezeki itu. Tinggal ambil sesuai dengan jatahnya masing-masing. Sebetulnya. Makanya enggak usah apa ya, kayaknya harusnya dinikmati lah gitu dengan adanya ini. Caranya enggak mau pakai cara apa kamu mengambilnya gitu. Gue dengan cara-cara yang ini enggak usah ini ya, jangan gengsi, jangan apa aja bisa jadi. Apalagi di Jakarta ini sampah dari duit Pak. Bank sampah itu ada. Mau dikira bank ini hanya untuk orang-orang konglomerat, ya enggak. Orang miskin itu ada banknya khusus namanya bank sampah. Ada enggak? Ada. Ada loh. Loh iya. Oh, juga sih. Loh, kalau kita susah itu apa yang buat kita susah? Kurang apa Gusti Allah ini? Kurang apa coba Allah? Allah enggak perlu apa-apa. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Allah tidak butuh habis diciptakan berek untuk apa? Rizqal lakum. Wis pokoknya semua aku berikan sama kalian. Sekalian siapa? Manusia. Darani kepriye? Masih kurang? Masih kurang apa? Enggak ada. Allah enggak butuh apa-apa. Terus Allah minta balasan sama kita? Enggak. Mau dia rampung enggak bakal bisa kita balas kebaikannya Allah itu. Makanya Allah enggak pernah minta balasan. Minta disembah aja enggak pernah Allah minta. Nyembah orang enggak mau. Orang disembah orang katean Gusti Allah ini. Seluruh dunia ini nyembah semua sama Allah. Allah enggak naik pangkatnya. Seluruh dunia orang nyembah Allah semua. Enggak naik. Seluruh dunia orang enggak mau nyembah semua sama Allah. Allah enggak apa-apa. Allah enggak butuh. Hah? Ya orang ujunan. Enggak bakalan lorot pangkatnya. Allah cuma minta satu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu, jangan sekali-kali kamu menjadikan lillahi bagi Allah andada, sekutu-sekutu, bilangan-bilangan, tandingan-tandingan. Allah cuma satu. Jangan selingkuh kau sama aku. Saking cintanya Allah sama kita. Allah itu cinta sama manusia sepenuhnya. Bahkan maunya Allah itu sir-siran sama manusia itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu sirku dan aku adalah sirnya. Maka kita nikmati kehadiran Allah dekat pada diri kita dengan sir, dengan kebersamaan Allah dengan kita dalam seluruh aktivitas kita dengan sir. Saking cintanya Allah full. Itu I love you full Allah itu. Sampai semua, nih aku ciptakan untuk kamu semua. Aku gak butuh apa-apa.
ini loh cintaku sejati sama kamu. Makanya kowe cinta karo aku. Tapi sejati ojo selingkuh. Asik ya? Allah cuma minta itu. Wah ini selingkuh lagi, sholatnya selingkuh, puasa selingkuh. Oh ya kan? Ramadan. Lawan-lawan orang mirip bojone geling dalan lampu merah macet ya kan. Sampai ngono cewek pakai rok sepan macet mandek jejeran. Mirip kepikiran gitu kan. Sampai tergowo-gowo sholat. Ya kan selingkuh itu namanya. Fala taj'alu lillahi andada. Sekarang kamu tahu. Itu hikmahnya buat kita semua ini. Jadi kalau kita mau ambil, carilah cara untuk mengambil itu. Mau pakai teknik apa? Boleh. Mau pakai teknik jualan es krim, mau teknik jualan bakso, mau teknik jualan pangsit, mau teknik itu, mau teknik apa? Bekerja sama dengan bank sampah, ya apa aja bisa dengan cara apa aja. Jangan gengsi. Yang penting halal. Justru gara-gara kita gengsi, akhirnya kita tidak berani berbuat, akhirnya kita susah. Cuma ambil kita. Pakai cara ini kok kurang kena nih cara ini. Makanya coba kehidupan ini Pak. Jangan rendah diri karena tidak sekolah. Loh, rezeki Allah itu bukan untuk orang yang sekolah aja. Zaman dulu belum ada sekolahan, zaman Rasulullah tidak ada sekolahan. Siti Khadijah itu kekayaannya 2/3. Jazirah Arab kekayaannya itu belum ada sekolahan, belum ada ijazah, belum ada sarjana. Ya. Apa dikira sing berkesempatan mendapat rezeki sing ijazahnya dhuwur? Belum tentu. Belum tentu. Emang kadang-kadang ini loh, kadang-kadang ini mumpung gelar bentang langit dan apa kita ada di antara keduanya kan. Berarti ini semua itu apa dicipta untuk kita sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita ini rendah diri gara-gara kita bukan sarjana. Sekarang itu bapak orang tua itu malu kalau anaknya nggak sarjana itu. Aku dikira rezeki dah nggak sarjana. Terus pandangannya apa? Nanti kalau sudah sarjana nyari kerjaan gampang, betul nggak? Sehingga yang nggak punya ijazah dianggap tidak mendapatkan kesempatan kerja dan dianggap tidak punya kesempatan untuk meraih rezeki Allah. Ini kan pola pikir yang sempit. Emang Allah itu sebagaimana yang kau pikirkan. Urusan Allah jangan pakai pikiran, jangan pakai akal. Pikiran akal itu wujudnya otak, terlalu kecil otak kita. Makanya urusan Tuhan, urusan Allah jangan diakal-akalin. Nih, tak ceritain ya. Saya cerita aja, saya senang cerita. Tapi fakta. Sekarang orang berpikir bahwa orang yang tidak punya ijazah itu tidak memiliki kesempatan kerja. Oke, bro? Yang seolah-olah yang mempunyai kesempatan kerja hanya yang punya ijazah. Oke, bro? Sehingga yang punya ijazah yang dapat peluang bekerja, baik di pemerintahan maupun di swasta. Oke? Orang bekerja gajinya ditentukan apa tidak? Tentukan. Yang tentukan siapa? Bosnya. Majikannya. Ya. Hah? Ya. Berarti sarjana tadi anak buahnya majikan. Ya. Oke, bro. Nek majikannya rasa seneng dipecat apa ora? Pecat. Oke, bro ya. Sekarang orang yang bodoh, yang nggak punya ijazah, mereka cenderung dikucilkan dan tidak mendapatkan kesempatan kerja. Dianggapnya terus bakal miskin. Rezeki itu Allah yang kasih, bro. Justru orang-orang yang tidak punya ijazah, sehingga mereka tidak mempunyai, nggak mendapatkan kesempatan kerja, akhirnya dia berusaha.
untuk mendapatkan rezeki tanpa bergantung kepada majikan. Apa aja tak kerjain dewe, dikerjain sendiri. Mau jadi apa kayak jadi apa, itu. Mau bikin apa, utak-utak sendiri aja, berkreativitas sendiri. Nah, begitu orang yang bodoh nggak punya ijazah, ini sukses. Itu sarjana jadi anak buahnya. Fakta apa fiksi? Fakta. Oke, bro. Itu. Udah bikin apa aja. Itu. Nah, banyak orang yang nggak punya ijazah karena nggak dapat kesempatan kerja di kantor, nggak apa. Awalnya itu, ya kan, di rumah-rumah dia bisa jadali genteng, bisa masang bata, cuma ngaduk-ngaduk. Ya, lama-lama bisa masang bata, lama-lama bisa bikin di rumah, walaupun nggak pinter. Dulu segini lumayan, bisa jadi kontraktor, bisa jadi pemborong. Insinyur jadi anak buahnya. Sarjana marketing jadi anak buahnya. Sarjana akuntansi jadi anak buahnya. Dia sendiri SMP nggak tamat. Oke, bro. Jangan kecil hati, saudara. Sementara yang sarjana masih jadi anak buah. Mana yang lebih mudah? Jangan minder. Semua punya peluang yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, lu bahas ini kita. Ini fakta dalam kehidupan. Ini loh hikmahnya Allah ciptakan langit dan bumi. Ayo kamu berhamparan dengan kamu pakai apa? Ambil rezeki Allah ini. Allah sudah tentukan. Sudah itu kesulitan itu karena kita tutup sendiri. Gengsi itu apa yang digengsiin? Perut lapar itu nggak bisa dimpanin pakai gengsi. Nggak bisa. Loh, anak kita nangis gengsi ya coba. Oh dia harus. Boleh bonjol dulu. Leres. Iya. Saya maaf ya, saya bukan. Ini saya hanya PD dan ini pengalaman saya. Saya itu nggak punya ijazah. Tapi insinyur bisa jadi anak buah saya. Aku saja borong-borong bangunan. Insinyur bisa saya suruh. Tolong itu didesain, di sini nanti gimana? Tolong urbannya, gayanya itu apa? Padahal dia cuma teori. Saya begitu itu cuma hanya cari pengakuan aja. Sebetulnya aslinya saya udah tahu dan saya yakin dengan cara begini kuat. Cuman kalau orang-orang umum kan nggak bisa. Pengen ada tanda tangan dari insinyur, yang ini, yang itu, legalitas. Padahal dia juga sebetulnya hitungan saya juga walaupun nggak punya ijazah. Wah, ya kayak kedepannya nggak ada insinyur ini. Loh, semua orang akan berpikir ilmu kuat pada bukan 3 lantai. Inilah ilmu. Orang bisa aja berpengetahuan tapi belum tentu dia tahu. Pengetahuan itu bisa didapat dari membaca dan mendengarkan cerita orang. Cerita ditangkap oleh telinga, dari telinga ditampung, disimpan di otak. Kayak saya cerita nih, kan cerita ini keluar dari lisan saya, ditampung, diterima oleh telinga, masuk, disimpan di sini, jadi pengetahuan. Tapi apakah pengetahuan yang sampean dapatkan dari saya itu berarti sampean sudah tahu? Saya cerita kalau ngelas ini tuh harus pakai kawatnya merek ini, apa ini. Apa begitu sudah saya kasih tahu itu udah pasti sampean tuh tahu tentang las? Tidak bisa. Kalah sama yang pengalaman. Habis ngerasa neo. Itu hidup betul.
Kayak sekarang kita baca buku ini, kitab ini hanya petunjuk firman Allah. Firman Allah ini petunjuk, hudan lil muttaqin, bahkan hudan linnas. Ini apa yang kita baca diterima oleh mata, dari mata disimpan jadi pengetahuan. Sampai tidak akan pernah tahu yang sebenarnya apa yang dimana kalau kita tidak mengamalkan. Nah, dengan mengamalkan itu kita bisa rasa. Gitu loh. Makanya coba deh, kreativitas ini penting. Doa, gerakan doa, kerja. Jadi aktivitas ini adalah wujud daripada doa. Kita ini kan saking ya tadi itu bolak-balik nek gak karepe dhewe ngono ya susah. Cari redaksi doa panjang banget, ngerti nggak? Gitu loh. Soalnya apa? Ada unek-unek. Aku nek kabeh dulu tak kelompok nang ngene kan ben ketara ustate ini. Ben ketara nek kiai tenanan. Loh, padahal kok ndonga bahasa Indonesia ya apik. Doa bahasa Jawa ya bagus, doa bahasa Allah itu tahu bahasa apa aja. Memang Islam dibawa dari tanah Arab oleh Wali Songo ya kan. Tapi kan Allah bukan dari Arab. Saya aja ngimpi, gak pernah ngimpi bahasa Arab. Yang penting ngomong bahasa Jawa bahasa Indonesia. Sama kalau ngimpi bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jawa. Iya kan. Jadi Allah tahu bahasa apa aja. Nah, mestinya doa itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dari doa ini dipraktekkan dalam aktivitas sehari-hari sehingga gerakan inilah wujud dari doa. Ya apa aja gerakan itu yang penting sesuai dengan doa. Jual rezeki ya gerakan itu apa aja yang bisa untuk mendapatkan rezeki, yang pasti bumi langit ini diciptakan oleh Allah untuk menggelar dan memperluas rezeki bagi manusia. Nah, ini hikmahnya. Itu kekuatanku sendiri. Allah sendiri dengan kekuatan Allah sendiri, yang gelar Allah sendiri. Untuk apa? Gelar rezeki, dan semua rezeki buat manusia. Wong malaikat ora butuh. Malaikat itu tidak butuh duit, Pak. Sing butuh duit awake dhewe. Wis pokoke cara apa sing penting oleh duit dengan cara yang halal. Enggak usah pakai bohong-bohongin orang, enggak usah. Enggak harus bohongin. Bisa. Nabi itu dagang. Rasulullah dagang. Dan jadi bos. Nabi itu umi. Tapi anak buahnya tiba-tiba. Nah, ini motivasi ya. Ya sekarang ini sebisa kita. Nanti begitu maju, itu yang sarjana menjadi anak buah. Sarjana ekonomi. Sampai udah bikin apa ya? Bikin lemari, ya, bikin bangku, bikin alat-alat. Padahal sama nggak lulus SD, nggak lulus, cuman kreatif aja. Tiba-tiba hasil karya sampai diminati orang. Begitu maju, sampai nggak ngerti akuntansi, itu sarjana akuntansi itu bisa jadi anak buah sampean. Wakeh Pak Muling. Loh, dulu belajar kelas sama saya anak buahnya insinyur banyak. Anak buahnya sarjana banyak. Tapi sementara yang sarjana karena dia hanya kerja sama orang, hanya jadi pegawai, ya kan? Anak buahnya nggak banyak, Pak. Orang bodoh punya anak buah sarjana banyak. Anak buahnya orang pintar berijazah, tapi orang yang pintar-pintar karena cuma jadi pegawai. Paling orang bodoh sedikit yang jadi anak buah itu. Orang bodoh itu sedikit yang jadi anak buah, Pak. Ya paling tukang sapu, tukang kebun, enggak banyak lah. Ya, tapi banyak orang bodoh yang anak buahnya sarjana. Jadi, ayolah kita sama-sama, enggak. Jangan yang merasa pintar, merasa intelek, merasa berijazah, terus mandang rendah yang
Semua punya kesempatan yang sama di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Pak orang dari kampung cuma ke Jakarta kontal kantil kata kolor tok, itulah kayak saya itu kontal kantil kata kolor tok. Yang Jakarta sukses banyak Pak. Yang dari kampung dibelain jual ini jual itu, ya kan pulang sampai di Jakarta ngojeknya banget jalan itu kan. Gitu loh, jadi tidak bisa. Jadi ini hikmahnya Allah menciptakan langit dan kekuatannya, bumi Allah sendiri. Artinya kalau Allah ngurusin jagat raya yang kayak begini sanggup, apalagi cuma ngasih rezeki sampean yang kebutuhannya cuma mangan sak wareke, ngombe sak blendangene, kawin sak ngilune, Allah pasti sanggup. Oke bro. Nah, enak ini. Kalau bumi langit, ini bagian dari bumi langit soalnya. Ya, optimis ya. Pesimis, jangan pesimis ya ngadepin itu. Nggak usah bilang ada dilematis barang ya. Allah udah siapkan semua. Ya, kita doa, bekerja, di dalam bekerja masuk hulu fisilul kafah, masuk dalam penyerahan diri kepada Allah secara totalitas, merasa dalam liputan, masuk dalam liputan Allah, hasilnya kembalikan kepada Allah, sukses sejak awal. Sukses jangan nunggu nanti, dari sekarang, dari mulai aktivitas itu sukses mestinya. Asal Islam. Jadi tidak ada Islam kalah. Islam tidak ada istilah kalah. Dalam Islam tidak ada istilah gagal. Islam itu liyudhirahu ala dini kulli. Dimenangkan dari semua agama. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jadi apapun yang diakui Islam, nggak ada istilah gagal. Kalaupun gagal sesaat, itu menuju kepada kesuksesan yang kekal abadi. Walaupun jalan kasat mata, gagal. Karena apa? Orang gagal hanya diukur materi. Tetapi kalau niatnya sudah tidak taslim, tidak Islam, dia sudah meletakkan fondasi kegagalan sejak awal. Walaupun secara lahiriah kasat mata dia seolah-olah sukses. Sukses sesaat. Tapi dia akan menggapai kegagalan yang kekal abadi. Sampai kapan kita mau di dunia? Ayo jawab, mau sampai kapan? Mati. Ayo, mau sampai kapan? Mau sampai kapan dunia? Sampai kiamat. Amit-amit cepet bayi deh, so jauh ketemu kiamat. Bapak perlu sebenarnya ketemu kiamat. Ijazul jilatul ardu zilzalah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat, wakhodatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan beban-beban berat dari kandungnya. Bumi malik, gunung-gunung diterbangkan, air laut ditumpahkan. Ayo mau sampai kapan di dunia? Ayo, kiamat, wani. Itu loh. Ayo kita tanamkan fondasi sukses yang kekal abadi. Walaupun secara lahiriah orang lihat gagal, tidak apa-apa, tapi sukses. Manfaatkan semua ini, digelar Allah, manfaatkan. Udah optimis, itulah. Ya, gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, dicoba lagi lah. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kata, sakit-sakit dahulu tapi senang-senang kemudian gitu-gitu ya. Inilah hikmahnya Allah menyatakan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Ini bahasa sastra, ini di atas sastra ini. Sehingga ahli-ahli sastra itu di tanah Arab kalah dengan Al-Quran, karena Quran ini mujizat sedikit tapi wah, itu ya. Jadi Allah mengatakan wassama'a baina banainaha bi'aidin wa inna lamuslimun.
Dan langit itu aku bangun dia dengan kekuatanku, dengan kekuasaanku sendiri. Tanpa cantolan, tanpa tiang, ya kan? Kemudian wa inna lamusiun, dan sungguhnya aku juga sendiri yang meluaskan langit ini. Terus Allah bilang lagi wal ardo farosnaha, dan bumi ini aku hamparkan dia dengan kekuatanku, dengan kekuasaan. Ada yang bantuin ya, panik mama hidun, dan Allah lah sebaik-baik yang menghampar dan meluaskan. Ya, begitu juga menghamparkan rezeki dan melapangkan rezeki, itu Allah yang terbaik. Karena semua ini diciptakan Allah sebagai rizqa lakum. Jadi awalnya gini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Sebagai rezeki untuk kamu sekali. Langit dibentangkan, bumi dihamparkan, turunkan hujan dari langit, dikeluarkan tumbuh-tumbuhan berat, mengeluarkan berat buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kamu. Kamu siapa? Manusia. Karena kau tahu manusia dari mana petunjuknya? Karena ayat awalnya yang diseru ya ayyuhan nasu, wahai manusia, bukan ya ayyuhal malaikatu, enggak. Ya ayyuhal jinnu, enggak. Semua ini untuk manusia. Jadi kita ini berperan sebagai manusia, memanfaatkan semua fasilitas yang Allah bilang itu dengan cara apa? Ibadah itu mangawulo. Posisikan diri kita ini sebagai kawulane Gusti Allah. Ya, jangan ngerampas haknya Allah. Biar aja Allah yang jadi Tuhan satu-satunya. Kita jangan belaga kayak Tuhan, kawulo ya tunduk. Jangan sekutukan Allah dengan diri kita. Jangan sekutukan Allah dengan nafsu kita. Jangan sekutukan Allah dengan ilmu kita. Jangan sekutukan Allah dengan intelektual kita. Jangan sekutukan Allah dengan kekayaan kita. Jangan sekutukan Allah dengan jabatan kita. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tabarukan kita al-Iblis di Ma'rifati Tafsir Al-Quran Aziz yang dipandu dengan kita tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan apapun serta doa kita terhadap firman-firman Allah yang baru saja kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan termasuk dengan yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Apa ada hal lain yang mau disampaikan? Cekap atau nanti kita sambil ngorok bersama, ya, sambil ngopi, sambil rokokan. Kalau ada hal yang mau didiskusikan atau dimusyawarahkan bersama yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam jangka waktu dekat, ya, kita ada kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan nanti setelah doa. Nanti kita ngorok bareng, ngopi, rokokan bersama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahan yang saya mohon maaf. Salam seger waras, selamat wilujeng rahayu dan sambikolo, lebih saling begitu. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua. Barokah manfaat di sini, wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.